Halo guys, ketemu lagi sama gue dan Anto di Urban Technica Channel. Yep. Kita ngomong apa kali ini? Hari ini, pas banget. Lu kemarin sempat bilang ngomongin body repair, pas banget. Mobil gue habis dibenerin. Kok bisa kebetulan ya? Oh, pas banget udah. Mungkin lu terinspirasi kali pas lihat mobil gue kemarin. Oh iya, karena mobil gue juga banyak itunya, bisul-bisul nih. Banyak ininya, apa? Codet-codet sama lesung-lesungnya. Kena pintu, kena macem-macem. Oke. Body repair memang menjadi bisnis yang ya dekat lah menurut gue sama kehidupan otomotif ya, dimanapun itu, nggak cuma di Indonesia doang ya kan, baik yang cuma mau ngecat, mau beres-beresin doang, ngesol atau siram atau ngilangin bisul, dekok, penyok, whatever lah, apa itulah. Jadi kan kalau yang seneng sama kendaraannya mulus, pasti body repair menjadi salah satu aspek yang amat diperhatikan gitu. Soalnya kan ada pilihan, mau mesinnya enak tapi bodinya lecek, kayak mobil gua, atau mesin yang buluk tapi bodinya muyus. Ada juga yang kayak gitu, ada juga. Tinggal pilih gitu. Tapi idealnya sih dua-duanya. Ya, nah, body repair itu kan biasanya kalau kita bicara body repair, kenapa mobil lo penyok ya? Pasti gitu kan? Iya. Nggak sekedar penyok, kadang juga mungkin catnya belang atau ada baret atau udah catnya aging, kena panas, kena sering hujan apa gimana lah, atau mungkin memang catnya dari dulu udah sempat dicat terus jelek, jadi kan perlu diperbaiki. Tapi memang kalau ada orang tanya bengkel body repair di mana? Kenapa? Penyok. Pasti itu. Kenapa mobil lo penyok gitu kan? Abis tabrakan apa gimana? Nggak ada yang nanya, emang catnya buluk? Enggak. Jarang banget itu jarang banget. Tapi banyak kan mobil lo penyok ya? Lo abis tabrakan, abis kena nubruk apa gitu-gitu kan? Ternyata nggak cuma tabrakan. Oke, ya kita kan? lihat ilustrasinya. Nah, ini menjadi salah satu aktivitas buat mobil jadi mulus lagi tanpa harus bongkar-bongkar banyak, ngecat segala macam. Ini kalau misalnya cuma kena titik, mungkin kena motor atau kena sepeda atau kebentur apa, pintu mobil sebelah lagi parkir. Nah, ini kan kayaknya solusi yang paling baik adalah ini ya, paintless dent removal. Oke, PDR. Kalau dent itu maksudnya bisul ya atau gimana? Kalau titik ya, maksudnya penyok kecil karena pintu. Dekok lah, dekok apa lesung ya, lesung gini. Ya, lesung kan sayang kalau mesti ngecat satu bidang gitu, terus diketok-ketok dari dalam gitu kan rusak nanti. Jadi ini lebih mengembalikan bentuk permukaan bodinya balik ke awal ya. Balik ke awal tanpa harus ngecat gitu kan. Gitu. Jadi biasanya ditarik. Jadi gitu. Biasa ada suction kan? Iya, betul. Ada suction, kemudian ditarik atau sekitarnya yang diketuk. Pakai apa? Palu gepeng ya? Palu gepeng yang karet ya? Oh, palu karet. Terus tapi ada toolsnya lagi supaya dia sekitarnya diketuk, jadi tengahnya yang lesung itu keluar lagi. Tapi yang paling sering digunakan adalah suction. Ya. Ini tren ini ada di Indonesia sejak kapan ya? Yang PDR ya? PDR 90-an? 90-an mungkin awal sih. Ya, sekitar segitu sih. Terutama untuk perbaikan lesung bisul kecil-kecil ya. Kecil-kecil gitu, tanpa harus repot. Ini cepet banget. Jadi dilihat juga sih, kalau kecil sebesar kelereng, dekoknya kecil gitu masih bisa. Bola golf bisa. Kalau udah yang oversize segede bola tenis masih bisa. Mungkin lebih lama pengerjaannya. Lebih lama ya? Ya. Masih bisa ya? Mestinya masih bisa. Cuman kalau udah gede gitu, lesungnya udah keliwat besar, biasanya diiringi sama catnya cacat kan. Nah, itu yang nggak bisa diperbaiki oleh sistem PDR kan, harus di-ngecat. Jadi sama aja. Kalau yang kecil-kecil biasanya kan cuma kecil, titik gitu aja bisa lah. Masih bisa Coba kita lihat ya. Nih. Oke. Kecil kan? Ini sebutannya dent ya? Dent. Bukan smash ya, bukan lecek ya. Atau ding ya? Atau ding. Ini kan cuma dek gitu aja, dengan PDR hilang. Oke.
Jadi tidak perlu dicat ulang ya? Nggak perlu. Ya kalau misalnya ada cacat ya paling dia nyisa ada noda atau catnya yang tersisa lah yang baretnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dalam-dalam kan bisa dipakai kompon wax ya, kompon dikoreksi. Habis itu bisa ini agak gede nih. Ini yang tadi lu bilang tuh, kalau misalnya tenis gimana nih? Ding. Wah, ini apa nih udah? Ini ding nih ya, bukan dent lagi ya? Penyok. Penyok besar. Bisa. Mungkin kena dahan pohon ya, pas mundur. Pohon atau bukan tiang ya apa? Kayak signage gitu kali ya? Signage tiang atau gimana? Tiang parkir. Nih bisa tabrak duk gitu, ya udah. Nah, bisa kalau diperbaiki. Ini ketok dari dalam. Oke. Dari dalam. Tapi bisa diketok atau kayak diurut gitu loh. Jadi ada alatnya itu neken gitu loh. Palu sama doli ya? Ya ada dolinya. Duk. Bentuknya begini kan? Ya bentuknya dia harus agak seperti lidah ya? Ya cembung gitu ya? Iya betul. Jadi itu tidak langsung diketok di permukaan, didorong dulu, nanti baru dikoreksi pakai doli itu. Oke. Jadi sebenarnya bisa selama nggak cacat ya, catnya bisa balik sempurna kok. Ini nggak perlu yang pakai model las itu, las dipanasin. Ring, dilas enggak. Ya, kalau kayak gitu kan udah pasti lo harus kalau lasin bolongin, terus tarik kan? Iya betul. Panas betul, kan? Betul. Cat pasti rusak dong. Panas kan? Itu kalau perbaikan penyok besar ya? Penyok yang smash ya, yang apa? Ini gini, ini polis. Nah kayak gini kan harus benerin ya? Iya betul. Tapi ini kan plastik, berarti pakai teknik dipanasin, dipanasin, dibentuk lagi. Kadang kalau sobek juga harus dijahit kan? Sobek jahit, disolder lagi. Alias las plastik ya? Las plastik, kemudian dempul baru dicat lagi. Iya. Apa namanya? Nah, kalau misalnya ketok magic, kenapa disebut magic? Oke. Kan sempet tren ketok magic itu hadir tahun berapa ya? 70-an, 80-an? 80-an in banget ya. In banget tuh tahun 80-an. In banget. Yang gue tahu ketok magic itu ternyata tidak ada unsur magic sama sekali kan. Oke. Sama sekali nggak ada. Cuman kenapa kok sampai bisa timbul atau dinamakan magic karena pengerjaannya cepat. Ya kan lu datang mobil agak lecek nih. Iya. Datang, terus lu nggak boleh lihat, lu tunggu di depan, bunyi kontang-konteng kayak besi dipukulin segala macem. Setelah itu ditutup segala macam pakai seng, ya lu nggak bisa lihat kan, cuma dengar suaranya. Setengah jam selesai. Harganya murah. Wah, aduh kok cepet banget sih. Wah, lu pakai pakai anu nih, lu ada bantuan makhluk astral gimana? Udah magic deh tuh. Padahal sih nggak, toolsnya sih basicnya sama kayak PDR modern ya. Palu karet, doli, lempengan besi yang... Iya, betul itu. Terus ada palu gepeng. Palu gepeng, macam-macam. Toolsnya sih basic tools. Cuman karena pengerjaannya cepat, harganya juga oke. Dan mungkin ini ya. Dan nggak perlu ngecat. Satu lagi dari Blitar, kebanyakan ya? Kebanyakan dari Blitar. Gitu. Goreng-gorengan media. Ya. Ya itu mah istilahnya aja di pas tahun 80-an karena cepet itu sih. Karena cepat terus wah lu dibantuin sama siapa lo gitu. Mau minum lah. Oh iya nih. Buat inspirasi ketika otak perlu inspirasi. Mantap. Thank you ya. Kopi dari hati udah ngirim bahan bakar lagi. Mantap. Oke, jadi balik ke jadi nggak ada magic. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada magic. Itu mah teknik marketing aja. Iya, kalau kasih nama yang bombastis, ngetopnya cepet dong. Tapi memang banyak asalnya dari Blitar. Tapi itu semua bisa dilakukan sih. Kebenaran aja turun temurun kan. Jadi ya khas Blitar. Kenteng magic, ketok magic apalagi? Kelas ketok cat duko ya? Iya, duko. itu yang di apa tuh? Kramat Senen, cat duko. Cepat ya. Tapi nanti sebulan kemudian burak lagi. Bisul plok kaca lagi. Bodinya catnya pecah.
Mana dempulnya cepet, asal kering, timpa. Dulu itu di Gandaria banyak. Ya kan, Taman Gandaria situ tuh Iya, banyak betul, kan. betul. Tapi kalau yang di Senen Keramat masih kan? Masih nggak sih? Udah lama gak kesana Dok? Jadi, tapi Tapi terakhir kesana lewat semakin jarang. Toko CT memang Semakin dekat ke situ juga kan? Betul. Karena kan biasanya tukangnya cuma jual jasa kan. Nah, ngambil Ngeras ngambil ketok, dari kayak, toko. ngambil. Oke, saya sambil dempulnya, ngambil catnya gitu. Kompresor, pinjam tetangga gitu. Tapi asli cepet banget lo ngerjainnya. Asli jam-jaman gitu. Tapi ya sebulan kemudian tiba-tiba pecah catnya kan. Karena dempulnya asal cepet kering aja. Dempulnya asal, kemudian cuaca nentuin banget sih. Iya. Kalau pas lagi mendung ya tetap- selesai loh. Mendung tetap disikat Tetap juga. sikat terus, terus gua nggak tahu pakai heat gun apa enggak, apa ya udahlah. Kalau hujan masih nyiram, masih ngecat juga kan, gua nggak tahu tuh buliran-bulirannya kan mengandung apa partikel air kan, jadi nggak bagus. Iya. Tapi tetap disikat. Tetap terus aja namanya ekspres kan. Iya. Tapi idealnya sih lo ngecat harus tempat yang steril ya kan, nggak ada debu, nggak ada apa ya partikel-partikel apa benda-benda kecil yang lain, jadi emang bersih steril. Jadi hasilnya bagus. Makanya di ruangan tertutup kan kayak garasi gitu kan. Ya, kemudian juga dipastikan bahwa dempulnya juga harus Kering mateng, sempurna. epoksinya juga, ngecatnya bersih, terus apa pernisnya juga bagus, ya udah hasilnya bagus gitu. Tapi kalau step-stepnya nggak karuan ya maaf dah, hasilnya ya cepet banget, ntar sebulan 2 bulan ngeresep, ngangkat, tadi kayak udahlah macem-macem gitu. Jadi body repair tuh memang susah-susah gampang. Lebih kayak seni gitu ya. Ya, apalagi kalau udah ini nggak bicara las loh ya. Belum. Nggak bicara las loh. Kalau ngelas udah lain lagi nih. Ini baru soal body repair Baru repair yang IPDR gini-gini kecil basic banget sih. Mungkin kalau las nanti dibahas di Ya, dengan apa? pembahasan berikutnya gitu. Ngebiasik kalau bahas las tuh ada narasumber ya. Tik, mic, Macam-macam Acetylene. asetilen ya kan? kita nggak ngomongin las stick ya yang pakai Apa itu? las listrik yang las pakai listrik. stick enggak. Tik, Mic timik sama asetilen. sama acetylene. 3 itu yang paling utama tuh kalau buat body repair ya. Ya. Oke, apalagi ya? Lu pernah melakukan apa body repair? Lu sendiri? Belum. Soalnya banyak bisulnya tuh makanya nanya sama Makanya mobil lu banyak ininya. banyak bisul. Ya PDR lah, solusi paling enak sih PDR. Banyak juga sekarang layanan PDR, lu nggak perlu ke bengkelnya, nggak perlu ke workshopnya, bisa dipanggil. Bisa panggil, datang ke tempat, kalau emang dia janjian si mas PDR-nya lagi nggak padat, dia datang ke tempat janjian, lu udah dikerjain gitu. Duk. Hmm. Berarti dia di dalam bawa timbangan dong ya. Duk gitu. Pernah kan? Om Hanan pernah kan? Berapa titik? Cepet kan ngerjainnya cepet? Iya. 300.000 atau titik? Enggak. All in. Semua. 10. Sekarang masih segitu juga. Ya plus minus lah. Plus minus. Pokoknya nggak satu titik kalau kecil tuh nggak capek-capek kok. Nggak nyampe 100.000. Dan ngerjainnya cepet banget. Sejam 2 jam. Oh berarti ada sistemnya berapapun titik, pokoknya satu paket langsung segitu ya? Ya, dia kan dihitung nih. Kalau kecil-kecil semua ya udah misalnya 50 ribuan semua. Iya. Ada 5, ya tinggal kali aja. Apalagi kalau dia nggak buka door trim. Lebih enak lagi kan? Oke. Kalau ada lubang buat itu, dia ngambil dari situ. Iya kan? Lebih enak lagi kan? Ngambil dari apa? Channel jendela kali ya? Iya. Enak tuh. Biasanya kan kalau pintu kan kena pintu mobil lagi parkir sebelah. Duk. Udah. Ya. langsung Nah ada itu enak bisul. tuh ngambilnya dari channel jendela. Dia masukin. Berarti buka panel pintu? Enggak. Nggak usah door trim nggak usah dibuka. Pelipitnya aja. Pelipitnya aja. Masuk gitu. Ntar di ujungnya tuh ada kayak huruf L atau J gitu. Ujungnya tapi tumpul. Nah dia dorong itu. Oh gitu. Jadi kayak diurut. Dia kan diurut dari dalam tuh apa lesungnya gitu. Oh di Iya, tapi nggak dihantam-hantam gini, cuma diurut, urut oke. urut gitu. Nah itu kan kita ngomong body repair untuk
plat aluminium. Plat baja. logam. Nah, bagaimana dengan Logam besi. body aluminium? Apakah sama? Nggak mungkin bisa. Aluminium kan lebih lunak kan. Iya, iya. Kalau smash repair gitu aluminium kan nggak bisa. Kalau PDR jauh lebih baik kayaknya buat aluminium. Kan banyak nih mobil sekarang yang panel bodinya aluminium. Banyak mobil-mobil sedan itu. Kita belum ngomong Land Rover ya. Ya. Tapi mobil-mobil sedan sekarang banyak yang bodinya Ya kan aluminium. pintu atau kap mesinnya mesin, aja, fender, pintu, bagasi, semua pintu. Atap enggak? atap masih atap steel. pasti steel. Sama struktural body pasti baja. baja. Nah, kalau yang kulit luarnya tuh kebanyakan juga udah mulai yang pakai aluminium. aluminium biar ringan, jadi konsumsi bahan bakarnya juga Iya. makin Sama juga rendah. stabil kan karena mobilnya bisa dibuat lebih Ya. rendah. Gitu. Jadi memang tekniknya itu dipanasin nggak salah Dot ya. Dikasih pakai heat gun itu seperti buat membengkakkan rotan itu dipanaskan lalu diuut itu ya dari dalam ya. Cuma Lebih memang kurang begitu ya. bisa seperti itu, cuma harus hati-hati dengan tingkat kepanasan si heat gun-nya karena kan juga pasti berpengaruh sama permukaan cat kan, kualitas satu cat. catnya. Kedua plat aluminiumnya bisa. Iya, bisa keriting. Iya betul. Bisa Terlalu keriting. panas ya. Iya, terlalu panas kan bisa keriting. Iya betul betul. Nah, itu bicara memperbaikin permukaan yang keriting di bodi aluminium kayak Lu riwuh itu kalau udah keriting setengah nggak mati bisa, itu, iya kan? buang Langsung buang kayak ganti. tadi lo sebut Land Rover gitu kan apa? Birma Bright. Iya betul. Aluminium alloy dia. Iya. Tidak Lu- murni aluminium dicampur. Iya, lu benerin bodinya, dikoreksi bodinya pakai ketukan yang salah, ya Bekas. udah. Bekas. Yang tadinya dekok jadi keluar berbekas deh. Ada Balikin lagi. bekas pukulannya itu. Iya, nggak bisa dikoreksi. Akhirnya maunya mengoreksi malah makin parah gitu. Akhirnya ganti Iya. panel. Nah, kalau yang kecil-kecil kayak gini buat di logam baja atau besi gitu atau aluminium paling ideal sih PDR ya, selama catnya nggak rusak. Gitu. Iya betul betul. Jadi meminimalisir resiko sama nggak perlu ngecat kan. Intinya mah gitu. Jadi kalau mobil lo banyak titik-titik lesung-lesungnya idealnya Banyak sih bisul, PDR PDR aja. aja. Iya. Tapi kalau udah penyoknya kayak begini ya terus terpaksa harus. terus cacat juga catnya, ya udah lo mending ketok aja. Ketok terus lo cat lagi gitu. Ya. PDR nggak bisa ya buat permukaan polyurethane gitu-gitu nggak bisa ya. Kan plastik, kalau plastik penyok kayaknya lu panasin aja, panasin, tekan lagi tekan dari lagi dalam. kayaknya bisa. Balik. Selama catnya juga nggak rusak. Seperti itu. Iya. Tapi memang kalau di kota besar ini sih susah-susah gampang punya kendaraan mulus. Paling banyak ya begini. Ini kayak gini-gini nih. Kena pintu. Mobilnya udah diem parkir bener, ada aja. Oh ya, apalagi yang beberapa yang lalu kan ada pohon tumbang tuh. Nah, kalau atapnya ketiban Ya udah nggak ada cerita PDR lah. terus harus body repair full ya. Itu sih udah kalau bisa beli panel atap mah ganti aja panel. Kalau pintunya udah benyek bener ya beli pintu deh. Pintu, pilar-pilar juga Ya, bengkok udah tuh. Hmm. Ketiban pohon tumbang. yang di Pondok Indah ya. Iya, Pondok Indah. Mobil lagi diem. Lagi nunggu lampu merah kan. Tiban. Langsung blesek. Set. Ya kalau gitu enggak sih. Toh kalau memang asuransi dibawa ke bengkel asuransi kan dibenerin lagi dibentuk lagi lah gitu ya. Iya. Atapnya itu capek banget memang. Akhirnya jadi berat karena ntar dempul lah. Ntar inilah. Berarti kalau panelnya udah terlalu besar kerusakannya mending ganti. Ya? Ganti aja. Cuman ya kembali lagi sulit nggak beli atap. Enggak semua ready stock itu. Iya nggak ready kan. Kadang kalau Sangat slow moving soalnya. Body kadang packnya sangat slow moving. kadang kalau atap kan udah terintegrasi sama struktur bodi kan, jadi nggak jual parsial. Kalau pintu gitu kan bisa lo beli. Soalnya pintu. atap Jimny ya. Itu kan dicantum-cantum doang. Iya. Iya. Atap trapeze kan. Ya udah, buruan deh. Lu tanya Mahanan itu nomor teleponnya PDR. tukang PDR. Jadi solusi paling gampang buat benerin lesung-lesung minor gini ya PDR udah. Itu. Oke, jadi segera lu PDR mobil lu biar mulus lagi. Iya, banyak jerawatnya soalnya. Siap. Kayak muka aja banyak jerawat. Kayak anak ABG ya.
Emang ABG doang yang Jawa? Oh iya betul. Berarti muka di PDR juga dong. Gila lo. Sedot lemak tuh. Wes, thank you banget Sip. buat Thanks Kopi untuk dari Hati sponsor. udah ngirim bahan bakar buat kita. Yep. Next kita bahas Oh iya, kita Apa? bisa bahas tentang ini. Apa? Kopi dan micro sleeping ya, sekali-sekali. pengaruh kopi. Dan micro sleeping. Kok pengaruh ya? Efek kali ya? Iya. Efek kayaknya. Kenapa kalau micro sleeping kalau minum kopi? Oh iya, Jadi- kenapa kalau micro sleeping terus minum kopi emang ngaruh? Nah, Emang ngaruh, iya. gitu kan? Ya udah. Siap, ya udah. Sip. Next ketemu Oke. lagi sama gue dan Anto di Urban Technica Channel, oke? Jangan bosan-bosan. Nanti kita cari bahasan yang lebih menarik lagi. Mantap. Contohnya tadi Yep, kopi micro sleeping dan dan micro kopi. sleeping. Oke. Oke guys, thank you. Tuh. Udah.